dua? Yes. Tepuk tiga? Betul. Pakai tepuk lagi, Bu. Pakai tepuk. Iya, pakai tepuk. Oke. Kita ulang lagi ya. Oke, Bu. Tepuk satu? Tepuk dua? Yes. Tepuk tiga? Tepuk satu, dua, tiga. Pada semangat ya. Lanjut ke pelajaran kita lagi. Oke, sebelumnya pada minggu kemarin Anda ingat nggak kita belajar tentang apa? Buku besar dulu. Buku besar ya, benar Devi. Masih ingat nggak apa itu buku besar? Ya benar. Kasih tepuk tangan dulu buat Lili dan Abel. Dan Anda itu kita sedikit mengulas pembelajaran kita tentang minggu kemarin ya. Untuk minggu sekarang kita mempelajari tentang laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan di sini Ibu ada 3 materi pokok yang akan dijelaskan. Yang pertama tentang konsep laporan keuangan, yang kedua jenis laporan keuangan, yang ketiga tujuan laporan keuangan. Di sini Anda tahu nggak apa itu laporan keuangan? Ya, pencatatan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Apa itu laporan keuangan? Laporan tempat pencatatan transaksi, Bu. Oke, benar sekali Bu ya. Nah, coba Anda lihat di sini adalah pengertian konsep laporan keuangan. Coba Anda bacakan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas seperti perusahaan dalam periode dan kurun waktu tertentu. Nah, sampai di sini Anda paham nggak? Paham, Bu? Ada yang perlu ditanyakan tentang laporan keuangan? Ada, Bu? Kalau tidak, kita lanjut ke materi pokok yang kedua ya. Oke, Bu. Nah, materi kita yang kedua yaitu tentang jenis laporan keuangan. Anda tahu nggak apa saja jenis laporan keuangan itu terdiri dari apa saja? Terus, terus, ada lagi? Pencatatan Ya, gabungan ya. Kita masuk ke jenis laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba rugi, apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa itu laporan laba rugi? Laporan yang melihat apakah perusahaan mengalami kerugian itu. Nah, benar sekali Abel. Kasih tepuk tangan dulu buat Abel. Dari laporan laba rugi itu keuntungan, dan rugi. Selanjutnya kita masuk ke komponen laporan laba rugi. Di sini Anda tahu nggak apa saja komponen laporan laba dan rugi? Pendapatan, benar sekali Abel. Pendapatan. Beban, Bu. Beban. Beban. Ada yang tahu lagi Kak? Ya, HPP, benar sekali. Cuman yang ketiga ini komponen yang kita pelajari ya Anda. Ya, Bu. Pendapatan dengan HPP, ya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama bentuk
Oke ya Bel. Coba perhatikan yang tadi buat oleh temannya Anda. Udah benar apa belum? Benar, Bu. Coba kita bahas ya. Nah, untuk soalnya Toko Maju Jaya. Kita catat sini nama perusahaan, jenis laporan keuangannya, dan ini PPDB-nya. Di sini tercatat Toko Maju Jaya memiliki data keuangan untuk bulan April, pendapatan penjualannya 10 juta, harga pokok penjualannya 6 juta, dapatlah total pendapatannya 4 juta. Untuk beban bebannya, beban listrik ada 300 ribu, beban gaji 1 juta, jadi total bebannya 1.300.000. Nah, total perusahaan totalnya jadi 2.700.000. Sampai di sini ada yang ingin Anda tanyakan? Nah, kalau tidak kita lanjut ke contoh jenis laporan keuangan yang kedua ya Anda. Nah, untuk jenis laporan keuangan yang kedua ada laporan perubahan aktivitas. Apa yang Anda ketahui tentang laporan perubahan aktivitas? Modal, Bu. Modal, tidak. Terus? Yaitu komponennya. Komponennya aset. Terus? Modal. Modal. Terus kredit. Nah, untuk jenis laporan keuangan yang kedua ada yang ingin Anda tanyakan? Anda paham kan? Paham, Bu. Kalau tidak paham nanti nah, kita lanjut ke bentuk laporan perubahan ekuitas. Coba Anda perhatikan bentuk laporan perubahan ekuitas. Untuk catatannya, di sini terdapat nama perusahaan,
itu. Sampai di sini Anda paham? Paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke komponennya, laporan posisi keuangan. Anda tahu nggak apa saja komponen laporan posisi keuangan atau neraca? Aset, benar. Aset. Berarti yang Anda paham kan? Apa saja komponennya? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke bentuk laporannya ya. Untuk bentuk laporan posisi keuangan atau neraca, bisa Anda lihat catatannya. Ada yang ingin membacakannya? Coba Jeffrey bacakan bentuk laporannya Jeffrey. Untuk laporan posisi keuangan perusahaan mitra abadi, yaitu laporan posisi keuangan pada periode yang selanjutnya 2019. Di sebelah set atau aktiva yaitu ada kas 10 juta, utang saham 5 juta, persediaan barang 15 juta, perawatan 25 juta, dan pertumbuhan 5 juta. Di mana total hasil terakhirnya yaitu 50 juta. Di bagian sebelah kanan yaitu ada kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban ada utang usaha 5 juta, utang gaji juta, dan total kewajibannya yaitu ada 7 juta. Di ekuitas ada modal akhir yaitu 40 juta, yang mana jika ditambahkan kewajiban dan ekuitas menjadi 50 juta. Oke, untuk mendapatkan hasilnya, Anda tahu nggak dari mana datang 50 juta ini? Jadi, Ya, tahu nggak? tahu ditambahkan. Oke, benar sekali. Untuk hasilnya kita harus belajar ya antara aset dan kewajibannya. Sampai di sini Anda paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke jenis laporan keuangan yang keempat, laporan arus kas. Anda tahu nggak apa maksud dari laporan arus kas? Harus masuk dan keluar. Ya, benar sekali Lili dan Cindy. Jadi laporan arus kas itu memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar untuk satu perusahaan selama periode tertentu. Untuk pengertiannya sampai di sini Anda paham? Kalau tidak paham, tanya ya Anda. Kita lanjut untuk komponen laporan arus kas. Anda tahu nggak apa saja komponen untuk laporan arus kas? Ada super. Luar, arus kas luar. Ada lagi? Pendanaan. Ada lagi? Dia ada 3 kok. Satu lagi Operasional luar. investasi. Benar sekali ya. Udah paham belum apa komponen laporan arus kas? Kalau udah paham, ibu lanjut ke bentuk laporan arus kas. Coba Lili bacakan catatan akuntansinya. Oke Bu, pada PT Vintage jenis laporan yaitu laporan arus kas untuk periode 28 Februari 2018. Akun arus kas dari aktivitas operasional kas diterima dari customer sebesar 7.500.000, customer sebesar 7.500.000, dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 4.600.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasional adalah 2.900.000. Untuk arus kas dari aktiva investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 20 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kas diterima dari pemilik investasi sebesar 25 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 2 juta. Arus kas bersih dari aktiva pendanaan 23 juta. Jadi arus kas bersih dan saldo kas 28 Februari 2018 sebesar 5.900.000.
Kalau sudah paham, kita lanjut ke jenis laporan keuangan yang terakhir, yaitu catatan atas laporan keuangan. Anda tahu nggak maksud dari catatan atas laporan keuangan? Ya benar, catatan jelas. Ada lagi? Benar. Ada lagi yang ada? Oke, untuk catatan atas laporan keuangan itu dikenal sebagai catatan kaki atau penjelas yang berisi informasi tambahan untuk pencatatan dari semua akun-akun laporan keuangan utama. Sampai di sini Anda paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, Ibu lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu jadi tujuan dari laporan keuangan. Anda tahu nggak apa saja tujuan dari laporan keuangan? Perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan dan kepatuhan hukum. Benar, kasih tepuk tangan dulu buat Jeffrey dan Vera. Untuk tujuan laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi yang relevan. Anda paham nggak apa maksud dari memberi informasi yang relevan? Sesuai kebenaran informasi yang ada. Ada lagi? Tapi ada. Ada lagi? Oke, maksudnya itu untuk menjelaskan informasi yang tidak dapat di angka laporan keuangan. Tapi untuk tujuan laporan keuangan yang pertama, Anda sudah paham? Sudah, Bu. Oke, laporan keuangan yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan. Anda paham nggak apa maksudnya? Paham, Bu. Mengambil keputusan itu seperti kalau seandainya perusahaannya baik, otomatis perusahaan akan dapat menilai keputusan apa yang akan diambil untuk depannya, Bu. Ya benar sekali. Sedikit Ibu tambahkan ya. Iya, Bu. Membantu pengambilan keputusan itu maksudnya memberi rincian lebih detail dari akun-akun di laporan keuangan. Untuk maksudnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Kalau tidak, kita lanjut ke tujuan laporan keuangan yang ketiga, yaitu menunjukkan kinerja perusahaan. Apa maksud dari menunjukkan kinerja perusahaan? Oke, maksudnya untuk menyampaikan kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan. Sampai di sini Anda paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke tujuan laporan keuangan yang keempat, yaitu kepatuhan hukum dan standar akuntansi. Ada yang tahu nggak apa maksud dari kepatuhan hukum dan standar akuntansi? Apa, Bu? Ya benar, apa ya? Tidak boleh melanggar. Benar sekali. Oke, mungkin itu keempat maksud dari tujuan laporan keuangan. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok kan? Terdiri dari 5 orang. Coba berhitung dari ujung sana, Mary. 1, Sampai 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5. ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
Nah, orang pada begini semua. Oke, sudah masuk pada kelompoknya masing-masing. Satu di sini. Sudah masuk bagian Anda. Pak Hadi, tolong buka dulu HP-nya Pak Hadi. Ada suaranya. Kerjakan dulu. Iqbal. Keyboard lagi ya. Kalau ada yang tidak paham, tolong tanyakan ya Anda. Ya, siapa yang mau nanya tadi? Ya, apa ya? Ada yang nggak paham lagi? Bella kenapa? Kalau teman. Iqbal, yang main HP.
Jeffrey, ada apa lagi Jeffrey? Nanti ya kalau mau kemana. Tadi. Tadi kenapa? Ya, sekarang. Ada suaranya. Jeffrey, apa lagi Jeffrey? Fokus ada satu lagi yang maju tadi. Ya ini kita buat program untuk dulu sebenarnya. Jadi mungkin jawabannya seperti ini. Sebelah sana lagi. Mendengar suaranya? Iqbal, ada apa lagi Iqbal? Tolong dikontrol suaranya ya Nanda. Nanti sudah ke kelas lain. ditambah dengan pendapatan penjualan makanannya sebanyak 1.500.000. Jadi total pendapatannya
videonya ya. Untuk materi kita tentang laporan keuangan tadi, ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, Bu. Anda sudah paham ya? Paham, Bu. Kalau sudah paham, kita cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan untuk pengulangan materi tentang laporan keuangan yang ada. Baik, Bu.